Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu bab pergerakan bumi. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan mengawali basmalah ini kita diberikan kemudahan dan juga diberikan pemahaman dalam mempelajari atau dalam pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya akan saya sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang tujuannya yang pertama yaitu adalah kalian nanti setelah belajar diharapkan untuk bisa mendeskripsikan peristiwa rotasi bumi, revolusi bumi, dan revolusi bulan. Yang selanjutnya kalian juga diharapkan untuk bisa menjelaskan terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama yaitu adalah rotasi bumi. Pergerakan bumi pada porosnya itulah yang dinamakan dengan gerak rotasi bumi. Nah, seperti gerakan pada penampakan bumi seperti ini. Nah, dia berputar pada porosnya. Jadi seperti ini dinamakan gerak rotasi. Nah, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi itu selama 23 jam, 56 menit, 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam atau 1 hari. Ya, jadi bumi berrotasi itu selama 1 hari. Nah, pengaruh dari rotasi itu bisa menyebabkan, atau rotasi bumi itu bisa menyebabkan terjadi beberapa peristiwa. Ya, jadi ketika bumi itu berputar pada porosnya, itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan waktu antara tempat-tempat yang berbeda derajat busurnya. Kemudian yang kedua, rotasi bumi itu juga dapat menyebabkan terjadinya gerak semu harian. Nah, seperti matahari yang terbit dari timur ke barat. Ya. Itu dinamakan gerak semu harian. Jadi seolah-olah matahari yang bergerak. Seolah-olah matahari yang melakukan revolusi. Nah, tapi pada dasarnya di sini adalah yang bergerak itu adalah bumi. Jadi bumi berrotasi. Ketika berrotasi itu seolah-olah matahari yang terbit dari timur, padahal bumi yang bergerak, berputar pada porosnya. Nah, selain itu juga bisa diberikan contoh seperti gerak semu harian itu pada malam hari ketika kita melihat bulan. Ya, ketika kita melihat bulan pada malam hari itu kita berjalan seolah-olah bulan mengikuti kita. Kita berhenti, bulan juga ikut berhenti pula. Nah, penampakan seperti itu dinamakan karena adanya gerak semu harian. Yang berikutnya adalah pergantian siang dan malam. Jadi pergantian siang dan malam itu adalah pengaruh dari rotasi yang terjadi pada bumi selama 1 hari. Berikutnya, gerak rotasi itu tadi juga yang pertama tadi akan menjadikan perbedaan waktu, ya, perubahan waktu. Nah, di Indonesia itu ada beberapa wilayah yang dikelompokkan menjadi 3 dalam pembagian waktunya, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Nah, waktu Indonesia bagian barat itu yang termasuk wilayah waktu Indonesia barat itu adalah Pulau Sumatera. Nah, ini warna kuning ini ya. Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Kalimantan. Nah, ini adalah waktu Indonesia bagian barat. Yang selanjutnya, kemudian waktu Indonesia bagian tengah. Nah, waktu Indonesia bagian tengah ini warna hijau. Yang warna hijau ini termasuk Indonesia yang termasuk pembagian waktu atau wilayah Indonesia bagian tengah. Nah, selisihnya antara waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian tengah itu selisihnya 1 jam. Ya, 1 jam. Nah, 1 jam. Nah, diantaranya di sini wilayah yang termasuk
Indonesia bagian tengah itu ada Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan pembagian waktu yang ketiga yaitu adalah yang warna biru ini. Nah, ini termasuk waktu Indonesia bagian timur. Ya, selisihnya 2 jam kalau dengan waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat dengan waktu Indonesia bagian timur itu selisihnya 2 jam. Tapi kalau waktu Indonesia barat dengan waktu Indonesia bagian tengah itu selisihnya 1 jam. Begitu juga waktu Indonesia bagian tengah dengan waktu Indonesia bagian timur itu juga selisihnya 1 jam. Nah, diantaranya wilayah yang termasuk waktu Indonesia bagian timur itu adalah Maluku dan Papua. Yang selanjutnya adalah revolusi bumi. Pergerakan revolusi bumi itu adalah terjadinya ketika bumi melakukan gerak mengelilingi matahari. Nah, inilah yang dinamakan gerak revolusi. Jadi gerak revolusi itu bumi yang tadinya selain dia melakukan gerak rotasi, dia juga melakukan gerak revolusi. Nah, ini ketika dia mengelilingi matahari, nah seperti ini mataharinya. Nah, ini termasuk namanya, inilah yang dinamakan dengan gerak revolusi. Nah, bumi membutuhkan ketika dia berputar atau mengelilingi matahari itu, ketika dia mengelilingi matahari itu selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun atau 365 1/4 hari. Nah, ini sekali revolusi ya. Sekali revolusi itu selama 1 tahun atau 365 1/4 hari. Namun ketika bumi ini melakukan revolusi selama 4 kali, maka dia akan terjadi namanya tahun kabisat. Yang mana tahun kabisat itu yang tadinya jumlah harinya selama 1 tahun itu 365 1/4 hari menjadi 366 hari. Yang mana di situ akan bertambah 1 hari yang jatuh pada bulan Februari, yaitu yang tadinya 28 menjadi 29 hari. Nah, berikutnya adalah pengaruh revolusi. Revolusi itu menyebabkan beberapa peristiwa, diantaranya terjadinya perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Selain itu juga, revolusi juga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan lamanya waktu malam dan siang. Dan juga revolusi menyebabkan perubahan kedudukan matahari. Yang berikutnya adalah gerak revolusi dan rotasi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa gerak revolusi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Nah, itu namanya revolusi bumi. Nah, selain bumi melakukan gerak revolusi, bumi juga melakukan gerak rotasi. Yang mana rotasi itu berarti bumi juga bergerak berputar pada porosnya. Selanjutnya, bulan. Bulan merupakan satelit alam bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Bulan tampak bersinar terang karena mendapatkan pantulan cahaya dari matahari. Nah, bulan itu juga melakukan gerak rotasi dan juga melakukan gerak revolusi. Nah, bulan ini melakukan 3 gerak. Yang mana gerak bulan itu? Yang pertama yaitu adalah gerak rotasi, artinya bulan berputar pada porosnya. Jadi bulan itu juga berputar pada porosnya. Kemudian selain itu juga bulan juga mengalami gerak revolusi. Yang pertama, bulan berevolusi pada bumi. Jadi bulan itu mengalami gerak revolusi mengelilingi bumi. Nah, selain itu juga bulan juga mengalami gerak revolusi terhadap matahari. Karena bulan itu selalu mengikuti geraknya bumi ketika berevolusi pada matahari. Nah, berikut ini adalah penampakan bulan dalam 1 bulan ya.
Dalam 1 bulan itu berarti 29 setengah hari. Ya, seperti ini ya. Nih, dalam 1 bulan 29 1/2 hari. Nah, ini adalah pergerakannya dan perubahannya. Nah, ini dinamakan fase. Jadi tahapan perubahan penampakan bulan itu dinamakan fase. Ya, dinamakan fase. Ini bumi. Ya, ini seolah ini adalah bumi. Nah, kemudian ini bulan. Ya. Nah, ketika ini bulan, di sini mataharinya, matahari itu ada di sebelah sana ya. Jadi tidak nampak di sini, tidak dimunculkan. Matahari dari sana, maka di sini nanti akan penampakan bulannya itu akan berubah-ubah. Nah, berikut ini adalah penampakannya. Pada bulan baru, bulan terletak di antara bumi dan matahari. Permukaan bulan yang mendapat sinar matahari membelakangi bumi sehingga tidak dapat melihat bulan. Nih, jadi bulan seperti ini. Ya, bulan ini tidak akan nampak ketika dia sejajar dengan matahari dengan bumi. Ya. Yang kedua, bulan akan mengalami perubahan, artinya akan mengalami penampakan, yaitu bulan sabit. Nah, bulan sabit seperti ini, bulan sabit. Kemudian akan bertahap lagi, dia akan menjadi bulan separuh. Nah, seperti ini namanya bulan separuh. Nah, jadi perubahan penampakan bulan dari bulan sabit, bulan separuh, atau yang tadinya namanya bulan baru yang tidak nampak atau tidak kelihatan, kemudian bulan sabit, bulan separuh. Nah, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung lagi, dan bulan separuh yang terakhir adalah bulan sabit. Kemudian kembali lagi kepada bulan baru. Nah, inilah yang dinamakan dengan tahapan atau fase-fase bulan atau penampakan bulan. Gerhana. Nah, selanjutnya untuk membahas gerhana ini simak video berikut ini. Nah, ini adalah gerhana ya. Kita akan membahas gerhana. Nah, pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada posisi sejajar, maka akan terjadi peristiwa gerhana matahari. Nah, seperti ini penampakannya sejajar nih. Bumi, bulan, dan matahari ini sejajar, ini akan terjadi gerhana matahari. Yang mana penampakannya di sini ini yang dinamakan, kita harus paham di sini perbedaannya antara umbra, penumbra, dan yang akan terjadi gerhana. Nah, ini terjadi gerhana matahari. Nah, di sini akan terjadi gerhana matahari total. Jadi yang terkena ini namanya yang warna hitam pekat, ini namanya umbra. Ya, umbra bulan atau bayangan inti ya, bayangan inti yang hitam pekat ini. Nah, yang terkena bayangan pekat ini, bumi yang terkena bayangan pekat warna hitam ini ialah yang akan mengalami terjadinya gerhana matahari total. Nah, kemudian ketika bumi yang terkena bayangan yang hitamnya transparan ini dinamakan penumbra ya, penumbra. Jadi penumbra itu bayangan kabur atau bayangan samar. Nah, ketika dia bumi yang terkena bayangan penumbra ini akan terjadi gerhana matahari sebagian. Jadi harus bisa membedakan antara gerhana matahari total dengan gerhana matahari sebagian. Kalau gerhana matahari total itu berarti di yang umbranya ya, yang bumi ini kena umbranya, itu namanya gerhana matahari total. Tapi kalau buminya yang terkena penumbra terjadi gerhana matahari sebagian. Kalau gerhana matahari cincin, nah gerhana matahari cincin, maka ini akan posisi akan di depan. Jadi penumbranya itu akan di depan ya, akan di depan bumi ya, di depan bumi. Nah, hal ini atau hal tersebut dikarenakan posisi bulan menghalangi sinar matahari sehingga bayangan bulan jatuh di permukaan bumi. Nah, ini jadi bayangannya jatuh di sini. Ini akan terjadi gerhana. Ya. Nah, ketika bulan ini selalu berevolusi dan bulan ini selalu berevolusi pada bumi,
dan bulan pun juga berevolusi pada matahari, maka pada saat matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi yang sejajar, maka akan terjadi gerhana bulan. Nah, seperti ini akan terjadi gerhana bulan. Ini penampakannya, seperti ini. Nah, seperti ini akan terjadi gerhana bulan. Ya. Ini akan terjadi gerhana bulan karena posisinya atau pada saat matahari, ini matahari, kemudian bumi, bulan, ya, berada di posisi yang sejajar. Kalau yang tadi, kalau gerhana matahari, ya, untuk membedakan gerhana matahari dengan gerhana bulan, kalau gerhana bulan, ya, kalau gerhana bulan itu yang di tengah-tengah, posisi yang di tengah ini adalah bumi. Kalau gerhana matahari, maka posisi yang di tengah ini adalah bulan. Nah, kalau di tengah bulan itu akan terjadi gerhana matahari. Sama di sini gerhana bulan juga ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian. Tuh. Nah, demikian ini yang berkaitan dengan penampakan gambaran gerhana matahari dan gerhana bulan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan atau bertambah pengetahuan kita berkaitan dengan rotasi atau penampakan bumi berevolusi dan berotasi. Demikian pembelajaran kita hari ini, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.